Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi ketemu di kelas Sistem Informasi Manajemen untuk pertemuan ke-12. Jadi, di pertemuan ke-12 ini kita akan belajar tentang, sistem informasi manajemen lagi gitu. Jadi, tentang karakteristiknya. Setelah beberapa minggu kemarin kan kita belajar tentang aplikasi si sistem informasi manajemen itu sendiri. Nah, minggu ini kita belajar tentang membangun dan mengembangkan sistem informasi. Nah, topik diskusinya untuk membangun sistem informasi itu kita akan belajar tentang konsep organisasi sebuah sistem informasi itu seperti apa. Lalu problem trigger ini adalah hal-hal yang bisa memicu adanya masalah pada sebuah sistem informasi. Yang ketiga, menganalisis sistem. Lalu yang keempat ada solusi untuk mengatasi masalahnya dalam membangun sistem itu sendiri. Lalu untuk, topik selanjutnya mengembangkan sistem itu ada tahapan mengembangkan sistem, ada sistem konvensional itu seperti apa atau, sekarang kan, lebih ke sistem digital, terus yang ketiga ada metode pengembangannya tuh apa aja, yang keempat ada critical success factor atau CSF, yang kelima ada evaluasi dari sebuah sistem itu seperti apa. Nah, yang pertama, kita mengenal dulu kata membangun sistem. Nah, membangun sistem itu, seperti apa sih gitu, build the system gitu. Mungkin teman-teman kalau, nantinya akan menemui sebuah sistem, mungkin posisinya itu bukan developer gitu kan, kita mungkin sebagai penggunanya. Nah, tapi dalam, mengaplikasikan sebuah sistem, kita harus tetap tahu bagaimana langkah-langkahnya apabila perusahaan tempat kita bekerja atau misalnya kalau kita bekerja di sebuah, pemerintahan, kita bisa memberikan usul yang tepat bagaimana cara atau langkah-langkah atau kebutuhan yang perlu masuk ke dalam sebuah sistem informasi. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan itu ada sistem informasi manajemennya tuh kan pasti ada kayak, apa namanya, e-katalog atau mungkin kalau di marketplace itu kan ada websitenya. Kalau misalnya kita kerja di pemerintahan, kita mungkin bisa melihat, implementasi dari e-government, seperti itu. Nah, di sini, diterangkan bahwa sebuah organisasi itu merupakan sebuah kesatuan yang utuh, sekaligus juga kompleks. Di dalamnya terdapat berbagai macam elemen atau komponen yang di satu sisi harus mampu bekerja sendiri, namun di sisi lain juga dituntut untuk bisa bekerja sama dengan komponen lainnya. Dalam artian seperti yang saya sudah, jelaskan di beberapa pertemuan, kalau misalnya sebuah, aplikasi gitu ya, sistem informasi dari penjualan. Nah, misalnya perusahaan ini bergerak di bidang retail. Nah, penjualan ini harus bisa, memproses data-data atau, transaksi yang ada di bidang penjualan sendiri. Tetapi di satu sisi dia juga harus bisa kalau dihubungkan atau diintegrasikan pada, aplikasi yang digunakan oleh, menghubungi supplier gitu ya, misalnya di pergudangannya gitu. Jadi di sana akan sinkron datanya, makanya data yang, misalnya barang yang habis itu datanya berapa gitu. Nanti jadi, dari pihak gudang sendiri tuh bisa membeli atau mensuplai ulang dari supplier bahwa, ada beberapa barang yang harus di-repurchasing seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh sebuah sistem itu harus bisa berdiri sendiri ataupun juga bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain dalam sebuah satu kesatuan sistem informasi manajemen di sebuah perusahaan. Nah, ada beberapa juga aspek dari sistem itu yang mempengaruhi, kinerjanya. Yang pertama itu ada environment atau lingkungan. Nah, sistem ini tuh berada di mana sih? Sistem informasi perusahaan di bidang retail dengan bidang, tekstil atau bidang jasa itu pasti beda gitu kan. Di lingkungannya dia tuh di mana, pasti tujuan, perusahaannya tuh beda, profit perusahaannya itu juga pasti beda gitu. Nah, boundary itu pembatas. Misalnya kalau di retail otomatis dia nggak akan produksi dong karena dia fokus untuk menjual, karena dia memang perusahaan retail seperti itu. Jadi boundary-nya dia itu adalah produksi, pembatasnya itu dia tidak akan melakukan produksi. Jadi memang dibatasi agar tidak terlalu kompleks seperti itu. Terus inputan. Nah, misalnya nih inputan, kalau misalnya ini kita contohkan di e-government gitu ya, inputan di dinas kependudukan dengan dinas, perdagangan, itu kan pasti beda. Di dinas pendudukan ini pasti lebih ke bagaimana, orang-orang itu memiliki inputan berupa NIK atau
berupa, nama atau berupa alamat gitu. Sementara di Disperindak biasanya, izin usahanya, nomor izin usahanya, terus pemiliknya siapa, terus misalnya skala perusahaannya itu bagaimana, seperti itu. Nah, output-nya juga pasti berbeda gitu kan. Kalau misalnya output-nya di apa, Dispenduk itu mungkin akta, mungkin EKTP atau, KK seperti itu. Sementara kalau misalnya di Disperindak sendiri ada izin usaha, terus misalnya ada, apa namanya, daftar lokasi gitu ya. Kalau misalnya, oh ternyata di kota ini tuh lokasi yang paling padat, perdagangannya atau paling padat industrinya itu di daerah, kecamatan A. Nah bisa bisa saja seperti itu dan itu adalah, bisa dimasukkan ke statistik gimana pertumbuhan grow up ekonominya di Indonesia gitu. Lalu, yang terakhir ini oh yang belum, nomor kedua terakhir ternyata. Saya kira tadi udah terakhir. Kalau misalnya Nah, selanjutnya ada throughput. Throughput ini adalah kecepatan dalam memproses data atau mentransfer data. Jadi bagaimana sebuah sistem ini kalau sudah dimasukkan inputan, terus kita itu mau menunggu hasilnya, outputannya itu seperti apa, misalnya kayak apa namanya, kita bisa Nah, throughput itu sendiri, jadi kayak misalnya si sistem ini seberapa cepat sih bisa mentransfer data atau memproses data dari mulai inputan sampai ke output yang kita inginkan, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada feedback. Nah, feedback ini adalah bagaimana sih dari para penggunanya gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita posisikan kita adalah admin dari, sebuah e-government. Nah, jadi sebuah aplikasi untuk layanan ektp gitu ya. Nah, kita itu sebagai adminnya atau operatornya, enak nggak sih sistem ini, membantu nggak sih selama kinerjanya. Terus misalnya, inputannya itu adalah orang-orang yang ingin, mengurus ektp itu ada mengisi data diri mereka secara online. Nah, dari sisi mereka juga pasti akan ada feedback, gampang nggak sih untuk mengisi data di sana, enak nggak sih, cepat nggak sih, gitu, atau lebih menyusahkan nggak sih, seperti itu. Nah, aspek-aspek ini adalah aspek, pokok yang istilahnya apa ya, sangat dibutuhkan oleh sistem informasi itu minimal tuh harus memenuhi aspek ini, seperti itu. Nah, yang kedua ada problem trigger-nya. Problem trigger ini adalah sebenarnya tuh, eee, apa ya, parameter yang mempengaruhi sebuah kinerja gitu. Jadi kayak apa sih yang menyulut sebuah, permasalahan gitu kan. Trigger itu kan, sesuatu yang memicu gitu kan ya. Nah di sini, diidentifikasi bahwa problem trigger itu sejauh ini masih ada 3, masih ada 4, apa namanya, 4 kategori gitu ya. Mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi kalau misalnya diidentifikasi gitu, karena kan sebuah teknologi itu kan pasti sangat, apa ya, berkembang gitu kan ibaratnya. Nah yang pertama, itu adalah terkait masalah yang timbul dari peningkatan kebutuhan kapasitas pemrosesan. Jadi ini tuh, eee kalau misalnya sebuah sistem informasi yang sekarang itu hanya bisa, upload sama download gitu, oh ternyata mereka tuh harus, dilihat dulu sebelum di-download, bisa nggak? Nah itu kan tambah lagi tuh yang namanya, peningkatan kebutuhan. Jadi biar nggak salah download gitu file yang mana, seperti itu. Itu kan meningkat, yang tadinya hanya upload, sebuah sistem itu hanya bisa upload download, tapi ternyata sekarang harus ada view gitu, harus ada dilihat dulu biar nggak, apa namanya, nggak salah gitu yang di-download filenya gitu. Itu kan penambahan kebutuhan. Nah, hal-hal seperti itu kalau misalnya tidak disesuaikan dengan pengembangnya, misalnya pengembangnya, "Aduh saya nggak bisa kalau harus menambahi seperti itu." Itu kan menjadi masalah gitu loh. Jadi itu pemicu masalah gitu. Jadi menambahkan kebutuhan itu adalah salah satu pemicu masalah. Asalkan, bisa ditangani atau misalnya pihak-pihak ya developer-nya, oh bisa gampang, akhirnya akhirnya mendapat solusi gitu masalahnya. Terus yang kedua adalah kerentanan sinyal, karena kan ini sistem informasi ya, yang ibaratnya
semuanya harus pakai internet gitu kan. Jadi selama ini kalau misalnya e-government itu kenapa sih tidak merata seluruh Indonesia, padahal beberapa kota tuh bisa. Ya ini salah satu kendalanya gitu kan, sinyalnya di beberapa tempat itu, sinyalnya tuh kurang stabil seperti itu. Apalagi di Indonesia itu kan secara, demografis kan ada yang di gunung, ada yang di laut gitu kan. Nah, di sana kan yang mungkin sangat rawan untuk, nggak ada sinyal gitu. Jadi, keterbatasan sinyal itu, menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan permasalahan yang ada dalam pengembangan sistem informasi. Lalu yang ketiga adalah, terkait kekhususan bahasa. Nah, ini tuh perbedaan persepsi gitu loh. Kadang tuh yang lebih sebenarnya bahasanya tuh sama-sama menggunakan bahasa Indonesia gitu kan si sistem ini. Tetapi ternyata pas, kita itu mengira, kan ini jadi kayak mengira-ngira gitu kan di sisi, developer sebenarnya itu maksudnya yang di-upload itu, misalnya apa ya, yang, sangat ambigu gitu, data-data yang sangat ambigu gitu ya. Misalnya, ada nomor NIK dan nomor NIP gitu kan. Nah, ini ada nih 2 orang yang sama-sama punya NIK sama NIP gitu. Padahal misalnya NIK ini, misalnya gini ya, ini, salah satu, keadaannya misalnya kalau yang punya NIK itu yang ibaratnya karyawan belum tetap, yang NIP ini sudah tetap gitu kan. Tapi kan dia sebelum menjadi NIP ini, dia akan punya NIK dulu gitu kan. Nah, lalu dia punya nih dua-duanya gitu, padahal di sistem tuh harus memasukkan tuh cuman satu gitu. Nah, itu kan terjadi ambigu gitu kan di sana itu, mana yang harus dimasukkan. Nah, itu adalah salah satu trigger problem. Jadi, keselarasan bahasa dari si aplikasi dengan si penggunanya itu tidak selaras, jadi akan menimbulkan suatu problem juga gitu. Di-input-in kok nggak mau sih, ini kok nggak bisa sih, oh ternyata yang dimaksudkan oleh sistem dan yang dimaksudkan oleh kita manusia itu beda, kadang seperti itu. Nah, terus yang keempat adalah faktor pembicara. Nah, ini harus, ini ada beberapa teori sih menurut para ahli. Jadi, faktor pembicara itu salah satunya tadi sih sebenarnya masuk ke, masalah kesusahan bahasa itu tadi ya. Dan itu, akan juga terkait dengan bagaimana feedback-nya, kesiapannya, motivasinya gitu kan. Jadi dari, kita mengembangkan sistem tapi ternyata, masalah biaya gitu kan, itu tidak mumpuni, tidak mendukung. Terus, operatornya itu juga SDM-nya kurang memenuhi. Nah, ini akan menjadi, apa ya namanya, pemicu yang sangat fatal gitu kan. Kita maunya sistemnya tuh sebesar ini, sebesar itu, tetapi ternyata setelah, direalisasikan dengan keadaan yang bersangkutan, misalnya perusahaan yang bersangkutan yang ingin mengembangkan sistem informasi manajemen, ternyata dia tidak sanggup untuk, apa namanya, memenuhi gitu kan, ibaratnya yang utama kebutuhan untuk pengembangan itu ternyata, belum sanggup atau belum bisa mencapai di titik itu. Nah, selanjutnya ada menganalisis sistem. Nah, menganalisis sistem ini adalah teknik atau suatu metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan tujuan dari si sistemnya ini. Nah, langkah-langkahnya ini ada 4. Yang pertama mengidentifikasi, identifikasi masalah, masalahnya tuh apa. Misalnya kita kayak balik lagi ke sini ya, ke problem trigger gitu, masalah yang timbul apa? Karena peningkatan kebutuhan. Oke, dari sini kita identifikasikan, peningkatan kebutuhan yang bagaimana yang akan menjadi masalah gitu. Tadi contohnya menambahkan, menu view sebelum mendownload sebuah file gitu ya. Oke, akhirnya diidentifikasikan, oke masalah identifikasi sudah ketemu nih. Lalu yang kedua understand, merupakan memahami kerja dari sistem yang ada. Nah, sistem ini tuh perlu nggak sih pakai view gitu. Nah, selama ini kenapa sampai, keluar kebutuhan view gitu. Oh ternyata sangat banyak yang salah download file gitu. Apa ini nih pemicunya ini kan gitu kan. Memahami kinerja sistem dulu ini. Sistem ini perlu nggak ya kalau dikasih menu view gitu. Yang ketiga ada analyze, merupakan
menganalisis sistem gitu. Oh ternyata selama ini karena nama filenya itu sama gitu kan. Misalnya kayak cuman, borang satu, borang 2, borang 3 seperti itu ya contoh nama filenya. Pasti dong orang, banyak salah gitu mendownload file. Oke, berarti, yang terakhir merupakan pembuatan laporan hasil hasil analisis. Jadi di situ juga akan diberikan solusi. Jadi kalau misalnya mau upload, sebuah file namanya itu harus sesuai dengan ini. Jadi format upload filenya tuh ditulis dengan jelas. Akhirnya orang tidak akan salah, oh dari, judul filenya aja udah tahu nih, oh berarti yang harus saya download adalah file yang ini atau yang lainnya, seperti itu. Nah, tujuan menganalisis sistem ini adalah mengetahui ruang lingkup pekerjaan. Akhirnya kita tahu keterbatasan sistem ini tuh, berjalan tuh sampai di mana sih sebenarnya gitu. Terus bisa mengidentifikasi masalah, lalu bisa mempelajari sistem yang berjalan saat ini gitu kan, sama seperti, mengetahui ruang lingkup tadi gitu. Jadi, dia tuh proses bisnisnya tuh seperti apa sih si sistem ini, terus memberikan pelayanan kebutuhan informasi. Nah, si sistem ini mengolah apa, seperti itu. Tujuannya untuk para pengambil keputusan sama seperti yang, kita pelajari di SPK kemarin, terus, dan mengevaluasi sistem yang telah ada, sistem ini sesuai atau kurang ataukah, ada yang perlu ditambahkan, seperti itu. Terus merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Jadi dari sistem tersebut kita tuh bisa, dibantu untuk merumuskan tujuan gitu loh. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan ingin, maju di bidang, integrasi data gitu ya. Oke, sudah semua data sudah terintegrasi, selanjutnya apa sih yang bisa didapatkan dari kalau misalnya semua data di perusahaan tersebut itu terintegrasi, oh ternyata laporan keuangan itu lebih cepat gitu kan. Nah, ternyata tujuannya itu, oh kalau laporan keuangan itu udah, lebih cepat otomatis tujuan perusahaan kita tuh udah tercapai karena itu memang yang pengen diakses dari dulu gitu kan. Laporan keuangan itu pengennya tuh lebih cepat gitu. Terus menyusun suatu tahapan rencana pengembangan sistem. Jadi dari sana kita udah tahu ruang lingkupnya, kita udah tahu permasalahannya, kita sudah tahu ini sesuai nggak ya sama, tujuan perusahaan. Kalau pengen dikembangkan itu jadi tahu gitu, oh ditambahnya tuh di bagian ini, misalnya ditambahnya tuh di bidang keuangan, misalnya dari yang laporannya biasanya tuh pakai Excel, sekarang tuh bisa pakai spreadsheet yang bisa diedit secara online dimanapun orang-orang yang memiliki, akses itu bisa mengakses atau mengedit. Kalau misalnya dulu harus kirim-kiriman file, filenya bisa saja double, nah itu kan menjadi masalah baru gitu. Oh sekarang bisa diedit oleh siapa aja, di mana aja secara online, seperti itu. Terus, selanjutnya ada solusi munculnya masalah. Nah, solusi ini, sebenarnya sih, lebih ke langkah-langkah gitu ya. Kalau kalau muncul masalah ini sebenarnya nggak hanya di sistem aja ya, kayaknya ini solusi secara general gitu kan. Masalahnya itu harus didefinisikan supaya kita tuh tahu betul masalah yang terjadi itu apa. Misalnya kalau di sistem, oh ternyata tuh hardware-nya itu speknya itu sudah tidak mumpuni gitu, yang harusnya speknya pakai, Core i5 tapi kita masih pakai Core i3, ya jelas itu sudah nggak bisa gitu kan. Terus, mencari alternatif, alternatifnya ganti hardware atau, si software-nya ini yang diturunkan speknya, seperti itu. Terus solusi alternatif ini biasanya banyak, entah software-nya yang diturunkan gitu ya contohnya, atau hardware-nya yang dinaikkan, atau mungkin harus beli baru, ataukah mungkin menyewa, seperti itu. Terus mengevaluasi dan memilih solusi. Nah dari misalnya beberapa solusi yang, ditemukan atau bisa digunakan tadi, solusi mana nih yang, paling efektif untuk digunakan gitu kan. Misalnya oke berarti karena memang, butuh hardware yang lebih dan misalnya Core i5 gitu tuh hardware-nya harusan laptopnya gitu. Nah itu bisa diterapkan, oke berarti kita beli, hardware, laptop dengan spesifikasi Core i5 gitu, penerapan solusinya seperti itu. Nah yang selanjutnya kita belajar tentang mengembangkan sistem informasi. Nah, mengembangkan sistem informasi itu, sistem informasi sendiri itu kan merupakan sistem yang konseptual ya, memakai sumber daya konseptual, data, informasi untuk mewakili sistem fisik yang ada dalam hal ini berupa perusahaan atau organisasi. Jadi yang biasanya itu digambarkan dalam, fisik atau konvensional, ini tuh sekarang digambarkan secara, eee, apa namanya, grafis gitu ya, di dalam sebuah sistem yang bisa diakses gitu ibaratnya. Terus
metode pengembangannya sendiri yang pertama ada, fase di perencanaan. Nanti, sistem ini tuh mau seperti apa perencanaannya, terus analisis ini udah cocok belum sih sama organisasi kita, terus menganalisis kebutuhannya tuh apa aja gitu. Nah, terus desain dan perancangan. Nah, desain dan perancangan ini biasanya udah masuk dalam, lebih, apa namanya, teknis lagi gitu. Perencanaan sistemnya itu alurnya tuh mau dibuat seperti apa gitu. Terus tahap implementasi mulai pembuatan software-nya dan evaluasi. Setelah, software itu berjalan, feedback-nya dari penggunanya seperti apa, itu adalah tahapan evaluasi. Lalu yang kedua, ini masih mengembangkan sistem informasi, ada metode prototyping namanya. Nah, metode prototyping ini adalah mengidentifikasi kebutuhan organisasi. Tahap ini mirip sekali tahap perencanaan dan tahap analisis pada metode SHPS ini salah satu metode yang biasanya digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Tetapi dengan waktu dan kegiatan yang dipadatkan. Pengembangan prototipe, alat pengembangan dapat memakai perangkat lunak yang cocok dengan pengembangan cepat. Jadi kalau misalnya kita tuh, apa namanya, bikin gitu ya sebuah biasanya kayak ibaratnya bikin kue gitu kan, itu biasanya kan ada tester. Nah, tester itulah yang sebenarnya dibilang prototype gitu. Jadi, sudah cocok belum sih kalau misalnya, rasanya tuh seperti ini, atau misalnya kalau di sistem itu tampilannya tuh seperti ini tuh enak nggak, warnanya tuh bagus nggak kalau misalnya pakai ini gitu. Kalau, misalnya dari penggunanya udah pada approve nih, "Oh iya bagus bagus bagus," gitu, ibaratnya ratingnya udah 7 dari 10 gitu. Oke, berarti warna ini yang akan dikembangkan atau dibikin sebagai user interface atau yang dipilih warnanya untuk, mengembangkan si sistem informasi tersebut, gitu salah satu contohnya. Nah, ini ada beberapa metode yang, menjadi salah satu yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi. Ini ada banyak sih, tapi teman-teman cuman, apa namanya, perlu, tahu aja sih, hanya sekedar tahu karena mereka tuh, metodenya benar-benar teknis, mungkin, lebih ke orang-orang IT aja yang lebih tahu teknisnya. Jadi yang pertama itu ada metode yang namanya metode System Development Life Cycle atau biasanya kita, menyebutnya tuh, SLDC gitu. Jadi metode ini adalah pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Jadi dia tuh masih, apa ya, lebih tradisional, pokoknya kalau dari beberapa metode yang sekarang sudah berkembang, dia tuh yang paling tradisional gitu, embahnya gitu ya, mungkin empunya gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi dia tuh, tahap-tahapannya tuh lebih ke seperti survei, terus kelayakan proyek itu pengembangannya seperti apa, mempelajari, menganalisis, ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak lebih, sebagaimana sebuah metode digunakan gitulah. Nah, lalu yang kedua dia berkembang lagi tuh, ada waterfall. Nah, waterfall ini sendiri, waterfall itu kan kalau di bahasa Indonesia kan air terjun ya. Nah, jadi metode pengembangannya itu sistem yang dia tuh juga, udah lama gitu dan sederhana gitu kalau misalnya, digambarkan itu. Jadi cocok untuk mengembangkan perangkat lunak yang, dia tuh statis gitu. Jadi nggak banyak, penambahan ini dan itu gitu. Jadi kalau misalnya bikin, ibaratnya itu yang paling, eee, apa ya, sebuah program yang paling gampang itu kalau di orang-orang IT adalah kalkulator. Nah, kalkulator itu kan tidak banyak, apa ya, inputannya kan pasti cuman tambah, kurang gitu aja. Mungkin kalau kalkulator yang sekarang gitu kan udah lumayan tuh ada, apa namanya, bisa kayak sin kostan, terus bisa ngitung, apa tuh namanya, kalau misalnya konversi, ada yang konversi mata uang, ada yang konversi tinggi, ada yang konversi berat, seperti itu ya. Tapi kalau dulu kan secara, sederhana itu kan cuman kayak plus, minus, pembagian, perkalian, pangkat, seperti itu aja. Nah, itu tuh bisa menggunakan metode dari waterfall ini. Nah, terus selanjutnya ada metode yang namanya prototype. Nah, prototype metode ini adalah sebuah proses iteratif dalam pengembangan sistemnya di mana requirement-nya itu, diubah ke dalam sistem yang bekerja, yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antar user. Jadi yang seperti yang diterangkan tadi, jadi prototipe itu kan tester gitu ya. Jadi, oh kurangnya di sini, oke perbaiki lagi. Prototipenya seperti ini, oh kurangnya di warna, terus kurangnya di tombol, kurangnya ternyata di, apa namanya, ini kurang interaktif nih gitu. Misalnya nggak ada kotak apa, nggak ada kotak saran kah, nggak ada kotak kritik kah, seperti itu. Nah, kan itu kan kayak prototipe. Terus ada RAD, yaitu Rapid Application Development, adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur
menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat. Jadi misalnya RAD ini bisa prototype dicampur dengan waterfall dan SLDC seperti itu. Jadi kayak kombinasi dari beberapa metode. Terus selanjutnya ada OOT atau yang disebut sebagai Object Oriented Technology. Object Oriented Technology ini merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku satu entitas. Jadi entitas itu kalau misalnya digambarkan, kalau misalnya data itu kan di angan-angan gitu ya, ibaratnya software itu kan goib, nggak bisa dipegang gitu. Kalau, digambarkan sebuah entitas itu kayak barang gitu, benda gitu. Misalnya orang, entitasnya orang itu apa, punya nama, punya misalnya NIK, nomor induk kependudukan, terus dia punya tanggal lahir, dia punya, pendidikannya terakhir misalnya kapan, dia punya alamat, dia punya gender, seperti itu. Jadi entitas itu sendiri tuh akan, punya atribut-atributnya itu setiap entitas itu punya atribut gitu. Nah terus, selanjutnya ada metode end user development. Di sini pengembangan dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem kerja. Artinya tahapan analisis sistem akan dilakukan oleh lebih cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya ya feedback-nya cepat, saya ini bisa sih, salah satu contohnya tuh kayak, eee kurang lebih kayak prototype, tapi nanti langsung, oh analisis dari si sistem ini, oh kurangnya di sini. Jadi si user-nya ini tuh juga developer gitu loh. Jadi, dia tuh tahu, dia juga pengguna gitu, dia developer-nya juga, dia penggunanya juga. Jadi lebih akan cepat gitu, oh ini kurangnya di sini nih, kurangnya warnanya ini kurang enak nih, gini gini gini. Jadi dia bisa memperbaiki apa yang dia rasa kurang, seperti itu. Oh iya, ini ternyata ada kurang 1 metode yang kurang saya tulis tadi, mohon maaf. Jadi ada metode spiral yang, model proses ini adalah evolusioner. Jadi misalnya metode spiral itu kan, balik lagi gitu kan, muter gitu. Jadi kalau dari fase A misalnya dari perancangan, dari, apa tadi, desain, dari implementasi, terus yang terakhir evaluasi, oh evaluasinya, mendapatkan hasil yang seperti ini, oh ada yang perlu diperbaiki, jadi balik lagi ke perancangan, disusun lagi, nanti setelah evaluasi balik lagi sampai dengan, eee, di titik sepakat gitu ya untuk sistem informasinya. Lalu selanjutnya ada critical success factor atau yang biasanya disingkat CSF. Jadi CSF ini merupakan istilah manajemen untuk elemen yang diperlukan suatu organisasi atau proyek untuk mencapai misinya. Ini merupakan faktor penting atau kegiatan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, critical success factor ini adalah, kebalikan atau apa ya, lawan dari tadi problem trigger. Jadi kalau problem trigger tadi kan apa sih yang memicu kalau ada masalah nah ini sebaliknya critical success factor ini adalah kita tuh bisa berharap ini tuh berhasil itu berdasarkan apa gitu ya. Salah satu implementasi, bukan salah satu sih, ini beberapa contoh implementasi CSF. CSF ini juga sama seperti, problem trigger tadi gitu, banyak juga sebenarnya kalau diidentifikasikan, tapi beberapa, apa namanya, dirangkum dalam beberapa, apa namanya ini, beberapa poin yang mungkin, bisa jadi contoh gitu ya ke kita gambarannya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah pelatihan dan pendidikan. Jadi kalau misalnya nih end user-nya kita itu contoh gampangnya gini, end user atau pengguna sebuah aplikasi itu bisa baca sama enggak gitu. Nah, kita kalau bisa baca kita pasti bisa, oh ternyata menggunakan aplikasi ini tuh diklik tombol tambah itu bisa, upload foto gitu, terus bisa nulis nama. Sementara kalau nggak bisa baca, pasti orangnya ya bingung gitu, ini apa gitu. Kalau misalnya buta huruf, kalau semuanya itu tulisan pasti nggak bisa menggunakan si aplikasi tersebut gitu. Terus kualitas datanya tuh kalau misalnya kualitas datanya bagus inputannya. Jadi kalau ada kolom NIK itu di-input-kan juga NIK, itu akan menghasilkan, data yang benar. Tapi kalau misalnya kolom NIK itu kita isi nomor telepon, itu kan juga salah gitu, tidak akan menghasilkan kualitas data yang benar, seperti itu. Terus yang ketiga, komitmen manajemen atau kepuasan pelanggan. Nah,
pelanggan itu kalau puas ngasih feedback, biar developer itu tahu gitu kan, kita tuh udah bener nggak sih developernya gitu, kita tuh udah bener nggak sih ngembangin si sistem ini gitu, kok nggak pernah ada feedback dari penggunanya gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman pakai tuh, aplikasi di Android gitu ya, kalau misalnya ada yang kekurangan, itu tulis di kritiknya. Jadi biar dibenahi oleh developernya, oh ternyata tuh banyak penggunanya tuh kok bilang, misalnya tidak bisa on time gitu, misalnya kok lama loading-nya. Nah, nanti mereka akan, dari segi developer itu akan memperbaiki dari sisi itu. Orientasi staff, nah ini kalau misalnya staff misalnya ada adminnya gitu ya, atau ada operatornya, kalau misalnya dia itu menjalankan si aplikasi ini sesuai dengan prosedur, aplikasi ini akan juga berjalan dengan baik. Nah, terus, peranan departemen kualitas, ini biasanya kayak penjamin mutu gitu ya. Nah, ini yang biasanya melakukan evaluasi. Nah, ini udah bener nggak gitu, feedback-nya bagus nggak dari para pengguna, apa aja yang perlu ditambah gitu, misalnya aplikasinya apa saja gitu. Terus komunikasi untuk meningkatkan kualitas, nah ini dari feedback itu kan ada salah satu cara komunikasi bagaimana sebuah perusahaan pengembang dengan para penggunanya gitu. Jadi kalau nggak ada komunikasi, otomatis ya kita nggak tahu gitu kan, pengguna ini kesulitan nggak sih menggunakan aplikasi kita, seperti itu. Terus perbaikan terus-menerus, ini kan juga salah satu, CSF yang, eee, memicu agar sebuah sistem itu berkembang. Kalau nggak ada perbaikan, ya sistemnya stuck gitu, ketinggalan dengan sistem yang lain gitu. Nah, yang terakhir adalah evaluasi sistem. Evaluasi sistem adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu gitu. Yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Misalnya nih evaluasi ada sebuah sistem gitu ya habis, diluncurkan gitu. Kita contohkan kalau di kampus misalnya e-learning nih. Nah dari e-learning itu dipasang nih e-learning untuk, apa namanya, pembelajaran gitu ya misalnya dalam satu semester ini gitu. Habis itu kita dimintain feedback gitu, "Gimana e-learning-nya?" Gitu kan. Saya dari sisi pengajar, "Oh so far so good gini, nggak ada masalah sih kalau dari sisi pengajar." Nah ternyata teman-teman yang, dari sisi yang mahasiswanya, "Wah saya tuh nggak bisa ngakses kalau filenya itu PDF, saya nggak bisa akses kalau filenya itu Word, saya tuh nggak bisa akses, oh kayak misalnya nggak bisa diklik kalau URL-nya itu mau link ke YouTube gitu untuk mengakses video pembelajaran." Nah, seperti itu evaluasinya. Oke, dari tim IT pengembangnya akan menampung itu semua. Nah, nanti ditulis hasil laporannya, lalu dilaporkan ke pimpinannya. Nah, pimpinan akan mengambil keputusan mana yang harus diperbaiki gitu. Oh, ini yang paling urgent itu terkait video pembelajaran nih, ini yang duluan deh, ini yang dibenerin duluan deh, gitu, video pembelajaran. Nah, ini salah satu contoh SPK, sistem pendukung keputusan itu, seperti ini, gitu. Jadi data-data ini adalah sistem pendukung keputusan. Kalau nggak ada data-data ini, decision maker atau si pimpinan ini pasti akan bingung juga, apa ya yang didahulukan, apa ya yang paling, apa namanya, membuat urgent sebuah, e-learning ini, gitu kan. Itu pasti dia kan kebingungan, gitu. Nah, ini adalah salah satu fungsi, kenapa sistem itu perlu dievaluasi dan, contoh dari SPK itu sendiri. Nah, macam-macam evaluasi itu, di sini disebutkan ada 3 dan ini masih bisa berkembang ya. Nah, yang pertama adalah evaluasi teknis atau, menyelidiki apakah secara teknis itu layak untuk menjalankan pengelolaan informasi yang diusulkan. Jadi, secara teknis itu kalau misalnya saya upload, misalnya ini daily e-learning ya, masihan contohnya e-learning, saya upload, terus teman-teman bisa mengakses, itu kan teknisnya saya upload, terus teman-teman download gitu kan. Itu kan teknisnya seperti itu. Oh, bisa gitu kan. Oke, berarti bisa nih, bisa, sistem ini bisa berjalan gitu, si e-learning-nya gitu. Lalu yang kedua ada evaluasi secara operasional, yaitu kelayakan operasional berdasarkan dengan masalah apakah data yang dimasukkan dapat disediakan dan keluaran dapat digunakan dengan dan benar dipakainya. Nah kayak tadi contohnya, saya upload berupa PDF, ternyata teman-teman yang download, kalau misalnya berupa PDF itu nggak bisa, tapi kalau saya upload berupa Word, teman-teman tuh bisa, download-nya gitu kan. Nah secara operasional ini udah memenuhi belum? Oh belum memenuhi ini ini harus dievaluasi nih secara operasional gitu, ini harus dibenerin dulu gitu. Dibenerin,
supaya kalau misalnya saya mau upload PDF, mau upload PPT, mau upload Word itu teman-teman juga akan bisa mendownload dengan, bentuk file yang sama gitu. Jadi tidak ada, gap gitu loh di sana itu nggak ada, apa ya, kayak ada yang menjembatani gitu. Si sistem ini tetap menjembatani dan tidak merusak file yang akan, dikirim seperti itu. Terus yang ketiga ada evaluasi ekonomis. Nah, evaluasi ekonomis ini, setelah pemasangannya itu, apakah menurut efektivitas biaya itu sudah efektif gitu? Apakah, pengembangannya nanti bisa tetap dibiayai oleh, perusahaan? Apakah pengembangannya itu, sesuai value-nya dengan yang didapatkan? Misalnya saya bayar, apa namanya, bayar untuk pengembangan e-learning itu berapa ratus ribu dan yang saya dapatkan itu adalah semua pengajaran itu. Apakah itu sudah, efektif gitu kan. Nah itu kan kembali ke individu penggunanya masing-masing gitu kan. Nah makanya kalau biasanya ada beberapa sistem misalnya saya contohkan seperti kayak kalau teman-teman pakai Spotify gitu kan. Itu kan ada yang, oh, yang bisa cuman dengerin lagu itu biasanya, sekian gitu, bayarnya misalnya kayak 30.000 gitu. Terus ada yang bisa kayak dengerin podcast berarti 50.000. Nah, ada yang bisa, lihat film gitu, itu 100.000 kayak gitu kan. Ini contoh aja gitu. Itu kan tergantung kita, "Oh aku mau ngambil yang ini aja deh yang, paket A," gitu, karena saya cuman dengerin lagu, jadi saya nggak perlu podcast, nggak perlu film gitu kan. Jadi saya ambil yang itu tadi aja. Jadi evaluasi ekonomis ini biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan gitu kan, kebutuhan si pengembangnya, kebutuhan si sistemnya, dan kebutuhan si penggunanya. Nah terima kasih karena slide-nya udah habis, semoga bisa dipahami. Apabila ada yang ditanyakan silahkan, kita discuss ke WhatsApp seperti biasa. Terima kasih teman-teman sudah mengakses video pembelajarannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.